Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fagarnisa Putri Maryam. Saya berasal dari kelas B Indralaya dengan NIM akhir 262. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah kelompok saya sampaikan pada minggu belakang dengan materi yang berjudul Memahami Konsep Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan dan Politik. Adapun bahasan yang akan saya sampaikan pada video ini adalah mengenai 3 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian paradigma, yang kedua Pancasila sebagai paradigma pembangunan, dan yang ketiga adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu adalah pengertian paradigma. Paradigma berasal dari bahasa Latin, yakni kata para dan deigma. Para berarti di samping, di sebelah, dan dikenal. Sedangkan deigma berarti suatu model, teladan, dan ideal. Paradigma diartikan sebagai asumsi dasar atau asumsi teoritis yang umum, sehingga paradigma merupakan suatu sumber nilai, hukum, dan metodologi. Istilah paradigma awalnya dipergunakan dan berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam filsafat ilmu pengetahuan. Sesuai dengan kedudukannya, paradigma memiliki fungsi yang strategis dalam membangun kerangka berpikir dan strategi penerapannya, sehingga setiap ilmu pengetahuan memiliki sifat, ciri, dan karakter yang khas berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, menurut Pipi Hanafiyah, menurutnya Pancasila itu menempatkan sebagai paradigma, berarti menempatkan Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Unsur-unsur paradigma yaitu yang pertama, asumsi-asumsi atau anggapan-anggapan dasar yang disebut basic assumption. Yang artinya asumsi atau anggaran itu adalah pandangan-pandangan mengenai suatu hal, bisa benda, ilmu pengetahuan, tujuan sebuah disiplin, dan sebagainya yang tidak dipertanyakan lagi kebenarannya atau sudah diterima kebenarannya. Yang kedua adalah nilai-nilai yang disebut value. Nilai-nilai adalah sejumlah kriteria atau patokan yang digunakan untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, bermanfaat atau tidak. Yang ketiga adalah model-model. Model adalah penempatan analogi atau kisaran tentang gejala yang dipelajari. Seringkali model juga terlihat seperti asumsi dasar. Meskipun demikian, model bukanlah asumsi dasar. Yang keempat adalah masalah yang diteliti atau yang ingin dijawab. Ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab atau hipotesa yang ingin dikaji kebenarannya dalam hal setiap mana paradigma memiliki masalah-masalahnya sendiri. Yang kelima, konsep pokok atau main concept keywords. Konsep didefinisikan sebagai istilah atau kata-kata yang diberi makna tertentu sehingga membuatnya dapat digunakan untuk menganalisis, memahami, menafsirkan, dan menjelaskan peristiwa atau gejala sosial budaya yang dipelajari. Yang keenam, ada metode penelitian atau method of research. Metode adalah cara, sedang penelitian adalah kegiatan mengumpulkan data. Jadi metode penelitian ini adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Yang ketujuh ada metode analisis atau method of analysis. Metode analisis pada dasarnya itu adalah cara-cara untuk memilah-milah, mengumpulkan data agar kemudian dapat ditetapkan relasi tertentu antara kategori data yang satu dengan data yang lainnya. Yang kedelapan ada hasil analisis atau result of analysis theory. Yang kesembilan adalah representasi atau emografi. Representasi adalah karya ilmiah yang memaparkan kerangka pemikiran, analisis, dan hasil analisis yang telah dilakukan, yang kemudian menghasilkan kesimpulan atau teori tertentu. Pengertian pembangunan nasional. Pembangunan merupakan suatu metode untuk memajukan dinamika suatu bangsa yang merata pada seluruh aspek kehidupan, tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat.
Guna menggapai tujuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bangsa Indonesia harus melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan mutu atau kualitas manusia dan masyarakat yang dilaksanakan secara terus-menerus dengan berdasarkan kemampuan nasional dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengamati tantangan perkembangan global. Konsep pembangunan nasional. Adapun konsep pembangunan nasional dalam Pancasila yaitu yang pertama, sila pertama. Pembangunan di bidang keyakinan ini berisi tanggung jawab bersama untuk meletakkan landasan spiritual, moral, dan etika yang kukuh. Sila yang kedua, konsep pemikiran pembangunan pada sila kedua ini termasuk peningkatan martabat, hak dan kewajiban asasi warga negara, serta pembasmian segala bentuk penindasan dari pihak manapun, kesengsaraan maupun ketidakadilan. Sila yang ketiga, guna mendirikan stratifikasi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, antara lain yaitu pembinaan bangsa sehingga ras kesetiakawanan semakin kuat dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sila yang keempat, pembangunan yang berurusan dengan demokrasi melibatkan pengembangan politik demokrasi Pancasila yang memelihara stabilitas nasional yang dinamis dan tanggung jawab politik warga negara, dan juga memberikan dorongan kepada peran serta dalam proses politik. Sila yang kelima, prinsip keadilan wajib mencakup pengembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ditautkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Menuju terwujudnya kemakmuran yang berkeadilan dalam sistem ekonomi sebagai upaya bersama yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai dasar filosofis negara dan bangsa Indonesia memberikan dasar-dasar nilai demokrasi sebagaimana terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu dan makhluk sosial memiliki hak yang bersifat asasi, yaitu kemerdekaan baik dalam berpendapat, berpikir, membentuk suatu organisasi. Atas dasar inilah yang memberikan landasan dalam kedudukan politik negara sehingga rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara. Jasa Jokowi karena meratanya pembangunan di Indonesia. Pemirsa, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI memberikan gelar Bapak Pembangunan Desa kepada Presiden Joko Widodo. APDESI menilai Jokowi berjasa atas meratanya pembangunan di desa. Presiden Joko Widodo menerima gelar Bapak Pembangunan Desa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum APDESI saat silaturahmi nasional. Jokowi dinilai berjasa atas pembangunan desa yang merata. Sementara itu Presiden menyebut bahwa Bapak Pembangunan Desa harusnya para kepala desa yang telah bekerja keras membangun desa. Salam selamat siang dan selamat datang dalam acara silaturahmi. Tapi pas Bapak Presiden terpilih, Undang-Undang Nomor 6 2014 dijalankan dengan baik sehingga kita merata pembangunan di desa. Hal yang wajar kita berikan saat ini beliau selaku Bapak Pembangunan Desa. Setuju? Kalau setuju tidak perlu munafik depan saya. Berdiri semua kalau setuju. Bangun. Angkat tangan. Terima kasih Pak Presiden. Inilah bahwa kami di desa menyatakan Bapak Presiden Jokowi selaku Bapak Pembangunan Desa. Allahu Akbar. Tadi yang terakhir yang disampaikan mengenai Bapak Pembangunan Desa. Yang layak itu Bapak Ibu semuanya, bukan saya. Karena yang membangun desa itu Bapak Ibu semuanya, yang bekerja keras membangun desa Bapak Ibu semuanya. Saya itu bagian polisi di atas sudah. Tolak Jokowi 3 periode. Sejumlah mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah terlibat bentrok dengan aparat kepolisian yang mencoba mengamankan aksi mahasiswa pada Jumat petang. Para mahasiswa membakar poster karena unjuk rasa mereka tidak direspons oleh jajaran pemerintah dan wakil rakyat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Para mahasiswa menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden 3 periode dengan alasan apapun. Kericuhan dapat dikendalikan, namun suasana tegang dan adu mulut antara mahasiswa dan aparat masih beberapa kali terjadi.
Unjuk rasa mahasiswa menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden ini akan kembali dilakukan pada 11 April mendatang. Rencananya akan dilakukan serentak di sejumlah wilayah di Indonesia. Masih di Jawa Tengah, aksi unjuk rasa mahasiswa menolak perpanjangan jabatan presiden 3 periode juga terjadi di Banyumas pada Jumat sore. Selain menolak perpanjangan presiden 3 periode, dalam unjuk rasa ini para mahasiswa juga menyatakan menolak kenaikan harga BBM serta menuntut penurunan harga minyak goreng. Aksi yang diikuti oleh seribuan mahasiswa dari berbagai elemen ini digelar di Jalan Protokol Purwokerto, yaitu di Jalan Gatot Subroto dan berlanjut di kantor Bupati dan DPRD Banyumas. Setelah menggelar orasi hampir 1 jam, perwakilan mahasiswa ini membubarkan diri usai diterima oleh Bupati Banyumas. Tak hanya di Jawa Tengah, aksi unjuk rasa dengan tuntutan yang sama juga terjadi di Jawa Barat pada Jumat sore. Ratusan massa gabungan dari berbagai organisasi mahasiswa di Tasikmalaya masuk ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya dan menduduki ruang paripurna. Kericuhan terjadi ketika massa aksi yang berusaha mengejar Ketua DPRD Tasikmalaya dihalangi aparat kepolisian. Selain menduduki gedung dewan, massa juga membakar ban dan sejumlah fasilitas gedung serta memblokir jalan hingga akses masuk kendaraan ke Kota Tasikmalaya sempat tertutup. Setelah hampir 3 jam menduduki gedung dewan, massa aksi pun membubarkan diri. Masih di Jawa Barat, aksi unjuk rasa mahasiswa juga terjadi di Bogor pada Jumat sore. Kericuhan unjuk rasa yang berlangsung di depan Istana Bogor terjadi setelah massa terlibat saling dorong dan baku hantam dengan petugas Dalmas. Bentrokan dapat diredam setelah sejumlah orang yang dianggap provokator ditangkap. Mahasiswa membubarkan diri setelah perwakilan staf Istana Kepresidenan datang menemui mereka. Rencananya aksi serentak Aliansi Mahasiswa Indonesia akan terus digulirkan hingga 3 hari ke depan. Baiklah, sekian dari pemaparan yang telah saya sampaikan. Apabila dalam pemaparan saya ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.